Ya, Uni Eropa telah mendesak Rusia membatalkan keputusannya menangguhkan penerapan kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau dikenal dengan Black Sea Grain Initiative. Menurut mereka, langkah Moskow membahayakan rantai pasokan pangan dan pupuk untuk dunia. Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasi dalam kesepakatan Laut Hitam membahayakan rute ekspor utama biji-bijian dan pupuk yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global yang disebabkan oleh perangnya melawan Ukraina. Ini dikatakan Kepala Kebijakan Luar Negeri Joseph Borrell lewat akun Twitternya pada Minggu 30 Oktober 2022. Sebelumnya, Jubir Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan di Komisi Eropa Nabila Masrali sudah terlebih dulu memperingatkan tentang bahaya jika Black Sea Grain Initiative bubar. Kami menekankan bahwa semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang akan membahayakan Black Sea Grain Initiative yang merupakan upaya kemanusiaan kritis yang jelas berdampak positif pada akses pangan bagi jutaan orang di seluruh dunia, ucapnya. Pemerintah Rusia pun telah menangguhkan implementasi Black Sea Grain Initiative. Dalam keterangannya pada Sabtu lalu, Rusia mengungkapkan penangguhan penerapan kesepakatan Black Sea Grain Initiative dilakukan setelah sejumlah kapal dan infrastruktur militer mereka di Sevastopol diserang pesawat nirawak atau drone Ukraina. Moskow pun menuding para spesialis atau ahli dari Inggris lah yang terlibat dalam proses penyerangan tersebut. Sehubungan dengan tindakan Angkatan Bersenjata Ukraina yang dipimpin oleh ahli-ahli Inggris yang menargetkan antara lain kapal-kapal Rusia yang memastikan berfungsinya koridor kemanusiaan tersebut yang tidak dapat didefinisikan selain sebagai tindakan terorisme, Rusia tidak dapat memberikan jaminan keamanan untuk kapal kargo kering sipil yang berpartisipasi dalam Black Sea Grain Initiative dan menangguhkan pelaksanaannya mulai hari ini dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ini dikatakan Kementerian Luar Negeri Rusia dan dilaporkan oleh laman kantor berita Rusia, TASS. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan instruksi terkait telah diberikan kepada perwakilan negara mereka di Joint Coordination Center di Istanbul, Turki. Pusat tersebut bertugas mengawasi lalu lintas pengiriman bahan pangan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Pada 22 Juli lalu, Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan koridor gandum di Istanbul dan perjanjian itu diteken di bawah pengawasan PBB dan Turki. Dengan perjanjian tersebut, Moskow memberikan akses kepada Ukraina untuk mengekspor komoditas biji-bijiannya, termasuk gandum dari pelabuhan-pelabuhan mereka di Laut Hitam yang kini berada di bawah kontrol pasukan Rusia. Itu menjadi kesepakatan paling signifikan yang dicapai sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada 24 Februari lalu. Rusia dan Ukraina merupakan penghasil 25% produksi gandum dan biji-bijian dunia. Sejak konflik pecah pada Februari lalu, rantai pasokan gandum dari kedua negara itu terputus. Ukraina tak dapat melakukan pengiriman karena pelabuhan-pelabuhan direbut dan dikuasai oleh Rusia, sementara Moskow tak bisa mengekspor karena adanya sanksi barat. Hal itu sempat memicu kekhawatiran bahwa dunia bakal menghadapi krisis pangan. Dan keputusan Rusia menghentikan kesepakatan ekspor gandum dikecam oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penangguhan itu akan memotong ekspor biji-bijian Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan penting di Laut Hitam. Tidak ada manfaat atas apa yang mereka lakukan. PBB merundingkan kesepakatan itu dan harus menjadi akhir. Kata Biden kepada wartawan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Kesepakatan itu memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina yang merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia. Sejak invasi Rusia, ekspor gandum dari Ukraina berhenti. Rusia mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah surat bahwa pihaknya menangguhkan kesepakatan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sebabnya PBB tak bisa menjamin keselamatan kapal sipil yang berpergian berdasarkan fakta tersebut. Rusia juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu pada hari Senin mengenai serangan itu. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky di akun Twitternya. Koordinator PBB untuk Pusat Koordinasi Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam yang berbasis di Istanbul mengatakan 5 kapal keluar dan 4 kapal masuk melewati koridor kemanusiaan dengan aman. Ada lebih dari 10 kapal baik outbound ataupun inbound menunggu untuk masuk koridor, kata Amir Abdullah dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan tak ada kesepakatan antara para pihak untuk pergerakan kapal pada hari Minggu. Rusia akan adukan Inggris ke DKPBB dituding menjadi pelaku ledakan jalur pipa gas Nord Stream. Ya, Moskow akan mengadukan Inggris kepada Dewan Keamanan PBB karena dianggap telah sebagai pelaku peledakan dan sabotase jalur pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dari Rusia menuju Eropa. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di Moskow mengatakan,
Pihak Rusia bermaksud untuk menarik perhatian masyarakat dunia, termasuk di Dewan Keamanan PBB, terhadap serangkaian serangan teroris yang dilakukan terhadap Federasi Rusia di Laut Hitam dan juga Baltik, termasuk keterlibatan Inggris di dalamnya. Kata diplomat itu seperti laporan TASS pada Sabtu 29 Oktober kemarin. Sevastopol pada hari Sabtu menjadi sasaran serangan skala terbesar oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan drone sejak dimulainya operasi militer khusus. Menurut Gubernur Sevastopol Mikhail Razozaev, pasukan armada Laut Hitam memukul mundur serangan drone di perairan Teluk Sevastopol, di mana Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang fasilitas militer armada Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kapal-kapal yang menjadi sasaran serangan teroris sehari-hari bertugas memastikan keamanan koridor gandum sebagai bagian dari inisiatif internasional untuk mengekspor produk pertanian dari pelabuhan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan persiapan serangan teroris di Sevastopol dan juga pelatihan militer Ukraina dari Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 dilakukan di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berada di kota Ochakov, wilayah Mykolaiv. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, perwakilan dari unit Angkatan Laut Inggris ini terlibat dalam merusak pipa gas Nord Stream dan Nord Stream 2. Dan sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan personel Angkatan Laut Inggris adalah pelaku peledakan pipa gas Nord Stream pada bulan lalu. Pernyataan ini secara langsung menuduh bahwa anggota NATO telah menyabotase infrastruktur penting dari Rusia. Namun melansir dari Straits Times pada Sabtu kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia itu tidak memberikan bukti atas klaimnya. Menurut informasi yang tersedia, perwakilan dari unit Angkatan Laut Inggris ini mengambil bagian dalam perencanaan, penyediaan, dan juga implementasi serangan teroris di Laut Baltik pada 26 September tahun ini, yaitu meledakkan pipa gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Terkait tudingan itu, London membantah dan menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia di Ukraina.